Fajar baru saja menyingsing ketika Pak Rahman mengayunkan cangkulnya ke tanah basah yang sudah lama menjadi bagian dari hidupnya. Butiran keringat mulai membasahi dahinya, bercampur dengan debu dan lumpur yang menempel di tubuhnya. Ia berhenti sejenak, menghela napas panjang, lalu menatap sawah luas yang terbentang di hadapannya. Dulu, ketika masih kecil, sawah ini adalah dunianya, tempat ia bermain, belajar, dan akhirnya menggantikan peran ayahnya sebagai pemilik lahan ini. Namun, seiring waktu berlalu, ia mulai menyadari bahwa menjadi petani bukanlah kehidupan yang indah seperti yang ia bayangkan. Dulu, ayahnya selalu berkata bahwa tanah ini adalah warisan yang tak ternilai, lebih berharga dari emas atau uang yang bisa habis. Namun, seiring usianya bertambah, Pak Rahman melihat kenyataan pahit yang menggerogoti impian para petani. Harga beras seringkali anjlok, pupuk semakin mahal, dan hujan yang dulu datang tepat waktu kini menjadi ancaman tak terduga, kadang terlambat, kadang terlalu deras hingga membuat panen gagal total. Setiap kali musim panen tiba, ia hanya bisa berharap harga gabah cukup tinggi untuk menutupi biaya produksi, tetapi harapan itu seringkali kandas ketika tengkulak datang dengan tawaran harga yang menyakitkan. Di bawah terik matahari, Pak Rahman melihat petani-petani lain bekerja dengan wajah yang penuh lelah. Mereka semua tahu bahwa pekerjaan ini menghabiskan tenaga, tetapi tak ada pilihan lain. Beberapa tetangganya sudah menyerah, menjual sawah mereka kepada investor kota yang mengubahnya menjadi lahan pabrik atau perumahan. Namun, Pak Rahman bertahan, bukan karena ia tak ingin pergi, tetapi karena ia tahu bahwa jika ia menyerah, maka warisan keluarganya akan benar-benar hilang. Saat ia berdiri di pematang sawah, kenangan masa kecilnya kembali terbayang. Ia ingat bagaimana dulu ia berlari-lari di antara tanaman padi, tertawa bersama teman-temannya, dan melihat ayahnya tersenyum puas setiap kali panen berhasil. Namun, ayahnya juga sering terdiam lama di teras rumah, menghisap rokok dalam-dalam, matanya menerawang jauh ke hamparan sawah. Waktu itu, Pak Rahman kecil tidak mengerti mengapa ayahnya terlihat begitu cemas setelah panen, tetapi kini ia merasakan beban yang sama. Di rumah, istrinya, Bu Siti, tengah menyiapkan sarapan untuk Bima, anak sematawayang mereka yang kini sudah beranjak remaja. Bima adalah satu-satunya harapan mereka agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan yang telah membelenggu keluarga mereka selama bertahun-tahun. Pak Rahman tidak ingin anaknya menghabiskan hidupnya seperti dirinya, bekerja dari subuh hingga senja, tetapi tetap saja merasa kekurangan. Ia ingin Bima menjadi orang yang terpelajar, mendapatkan pekerjaan yang layak di kota, dan tak perlu merasakan pahitnya menjadi petani seperti dirinya. Namun, ada ketakutan yang menghantui benaknya. Jika semua anak petani meninggalkan sawah, siapa yang akan melanjutkan pertanian ini? Apakah tanah yang dulu menjadi sumber kehidupan akan berubah menjadi tanah tak bertuan, hanya menyisakan kenangan tentang orang-orang yang pernah menggantungkan hidup di atasnya? Pikiran itu membuat hatinya semakin gundah. Ia ingin yang terbaik untuk anaknya, tetapi ia juga tak ingin tanah ini kehilangan maknanya. Di kejauhan, Bima berjalan mendekat dengan langkah ringan. Ia tersenyum melihat ayahnya, lalu dengan semangat membantu mengangkat karung pupuk. "Ayah, aku mau bantu hari ini," katanya dengan penuh antusias. Pak Rahman menatap anaknya dengan perasaan campur aduk. Ia ingin menolak, ingin mengatakan bahwa ini bukan kehidupan yang pantas untuknya. Namun, melihat semangat di mata Bima, ia hanya bisa tersenyum tipis dan mengangguk. Matahari semakin tinggi, dan Pak Rahman kembali bekerja, meskipun hatinya masih dipenuhi pertanyaan. Ia sadar bahwa cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan membiarkan tanah ini berakhir di tangan orang lain? Atau apakah ia akan merelakan anaknya pergi demi kehidupan yang lebih baik? Di antara dua pilihan itu, hanya satu yang pasti, waktu akan terus berjalan, dan ia tak bisa menghindari kenyataan bahwa suatu hari nanti, tanah ini mungkin benar-benar akan ditinggalkan. Malam itu, Pak Rahman duduk di teras rumahnya yang sederhana, menatap bulan yang menggantung di langit dengan tatapan kosong. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang masih tertinggal dari hujan sore tadi. Di dalam rumah, terdengar suara Bu Siti yang sedang menyiapkan buku dan pakaian sekolah untuk Bima. Pak Rahman menghela napas panjang. Ia tahu, satu-satunya jalan agar Bima bisa memiliki kehidupan yang lebih baik adalah dengan menyekolahkannya setinggi mungkin, jauh dari sawah dan ladang yang telah mengikatnya seumur hidup. Namun, dari mana ia bisa mendapatkan uang untuk itu? Sejak kecil,
Ia tak pernah menolak takdirnya sebagai petani. Ayahnya mendidiknya dengan keras, mengajarinya cara membaca musim, mengenali tanah yang subur, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Tapi semakin tua, ia semakin sadar bahwa kerja keras saja tidak cukup untuk membuat hidupnya lebih baik. Dunia telah berubah, dan para petani seperti dirinya hanyalah bidak kecil dalam permainan besar yang dikendalikan oleh tengkulak dan para pemilik modal di kota. Bagaimana ia bisa membiarkan anaknya masuk ke dunia yang penuh penderitaan ini? Dari balik pintu, Bima keluar dan duduk di sebelah ayahnya. Ia menatap wajah ayahnya yang mulai dipenuhi keriput, tanda dari beban hidup yang tak pernah berkurang. "Ayah, kenapa kelihatan sedih?" tanya Bima dengan polos. Pak Rahman menoleh dan tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Nak. Ayah cuma sedang berpikir," jawabnya pelan. Namun, Bima tahu bahwa ada sesuatu yang mengganjal di hati ayahnya. "Besok Bima ada ujian, Ayah," kata Bima dengan semangat. Kalau nilai Bima bagus, Bima bisa dapat beasiswa sekolah ke kota. Matanya berbinar-binar penuh harapan. Pak Rahman merasakan dadanya menghangat, tetapi sekaligus ada perasaan sakit yang menusuk di hatinya. Ia bangga dengan anaknya, tetapi ia juga tahu bahwa beasiswa saja tidak cukup. Biaya hidup di kota tidak murah. Apa yang akan terjadi jika ia tak bisa mengirim uang untuk Bima? Apa anaknya akan terlunta-lunta di kota orang? Pak Rahman mengalihkan pandangannya ke ladang yang gelap di kejauhan. Sawah itu sudah ada di keluarganya selama beberapa generasi. Ia selalu berpikir bahwa tanah itu adalah warisan yang harus dijaga. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia mulai ragu. Apakah tanah ini benar-benar berkah, atau justru kutukan yang membuat hidupnya tetap berada dalam lingkaran kemiskinan? Jika ia menjual sebagian sawahnya, mungkin ia bisa mengumpulkan cukup uang untuk pendidikan Bima. Tapi apakah ia tega mengkhianati wasiat ayahnya? Pikiran itu terus menghantui Pak Rahman sepanjang malam. Ia teringat saat masih kecil, ketika ayahnya pernah berkata, seorang petani sejati tidak akan pernah meninggalkan tanahnya, karena tanah inilah yang memberi kita makan. Namun, apakah kalimat itu masih berlaku untuk zaman sekarang? Jika seorang petani tetap bertahan tetapi hidupnya tak pernah berubah, apakah itu sebuah kebanggaan atau justru kebodohan? Bima masih duduk di sampingnya, menatap ayahnya dengan penuh harap. "Ayah," panggilnya lirih, Bima janji akan belajar sungguh-sungguh. Bima ingin membuat ayah bangga. Mata Pak Rahman berkaca-kaca, tetapi ia buru-buru mengalihkan pandangannya agar anaknya tidak melihatnya begitu rapuh. Ia mengangguk pelan, lalu mengusap kepala anaknya. "Ayah selalu bangga padamu, Nak," katanya dengan suara yang hampir bergetar. Malam semakin larut, tetapi Pak Rahman masih belum bisa tidur. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan mempertahankan tanah ini, ataukah ia akan mengorbankannya demi masa depan anaknya? Di dalam hatinya, ia berharap bahwa Tuhan akan memberinya petunjuk, karena bagi seorang ayah, tidak ada yang lebih berat daripada harus memilih antara warisan leluhur dan kebahagiaan anaknya sendiri. Matahari pagi mulai menyembul dari balik bukit, menyinari hamparan sawah yang masih diselimuti embun tipis. Suara burung-burung berkicau di kejauhan, bersahut-sahutan dengan gemericik air dari irigasi yang mengalir di antara petakan sawah. Di pematang, Bima berjalan perlahan mengikuti langkah ayahnya. Sejak kecil, ia terbiasa dengan pemandangan ini, deretan petani yang membungkuk di tengah ladang, mengayunkan cangkul atau menanam bibit dengan tangan mereka yang kasar karena kerja keras. Namun, kini ia mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Dulu, baginya, sawah adalah tempat bermain, tempat di mana ia bisa berlari-lari di antara batang padi yang hijau dan merasakan lumpur menyelusup di antara jari-jari kakinya. Tapi sekarang, ia mulai menyadari beban yang harus ditanggung ayahnya dan para petani lainnya. Setiap panen, ia sering melihat ayahnya pulang dengan wajah muram, mendengar bisik-bisik para petani tentang harga gabuh yang semakin turun. Setiap kali hujan turun terlalu deras atau musim kemarau datang terlalu lama, ia melihat kecemasan di mata ayahnya, takut bahwa semua kerja keras mereka akan sia-sia. Di tepi sawah, seorang petani tua, Pak Karto, sedang duduk di bawah pohon dengan wajah lelah. "Rahman," panggilnya lirih saat melihat ayah Bima mendekat. "Kemarin aku dengar tengkulak cuma mau beli gabuh kita dengan harga yang lebih rendah lagi. Entah sampai kapan kita bisa bertahan." Suaranya syarat dengan keputusasaan. Pak Rahman hanya mengangguk pelan. Ia tahu betul pahitnya kenyataan ini. Setiap tahun, harga pupuk naik,
biaya sewa traktor mahal, tetapi harga jual padi justru semakin jatuh. Ia memandang Bima yang berdiri di sampingnya, mendengarkan percakapan mereka dengan raut wajah bingung. Dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa ia tak ingin anaknya menjalani kehidupan seperti ini, kehidupan yang penuh ketidakpastian, di mana keringat yang jatuh di tanah tak pernah benar-benar dihargai. Bima menunduk, merenungi kata-kata Pak Karto. Ia masih ingat ketika kecil, ia sering bertanya kepada ayahnya, kenapa kita tidak bisa hidup enak seperti orang-orang di kota. Waktu itu, ayahnya hanya tersenyum dan berkata, karena kita petani, nak. Kita hidup dari tanah, dan tanah tidak pernah mengkhianati kita. Tapi sekarang, ia mulai ragu. Apakah tanah benar-benar bisa diandalkan, jika setiap panen hanya berujung pada kesedihan? Saat perjalanan pulang, Bima tiba-tiba bertanya, ayah, kenapa petani selalu susah? Pertanyaan itu menghantam dada Pak Rahman seperti pukulan. Ia terdiam sejenak, mencoba mencari jawaban yang tepat. Karena dunia ini tidak adil, nak, akhirnya ia berkata, suaranya penuh kelelahan. Kita yang bekerja paling keras, tapi kita juga yang paling sering menderita. Bima menggigit bibirnya, seolah sedang berpikir keras. Kalau begitu, kenapa ayah tetap bertahan? Kenapa tidak pergi ke kota saja, cari pekerjaan lain? Pak Rahman tersenyum pahit, karena tanah ini bukan sekadar ladang, nak. Ini warisan dari kakekmu, dari leluhur kita. Ini bagian dari siapa kita. Tapi di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah mempertahankan warisan ini lebih penting daripada memastikan masa depan anaknya. Saat mereka sampai di rumah, Bima masih diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar menjadi petani atau tidak. Ada pertempuran yang terjadi di dalam hati ayahnya, antara cinta pada tanah ini dan keinginan untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Namun, yang belum ia ketahui adalah, tak lama lagi, ia akan dipaksa untuk memilih jalan hidupnya sendiri, sebuah pilihan yang akan menentukan apakah ia akan mengikuti jejak ayahnya, atau meninggalkan tanah yang telah menjadi bagian dari keluarganya selama beberapa generasi. Pagi itu, langit di atas desa Sumberjati tampak mendung, seolah ikut mencerminkan kegelisahan yang menggelayuti hati Pak Rahman. Ia duduk di beranda rumahnya, menghisap rokok dalam-dalam, pikirannya penuh dengan keresahan yang sulit ia ungkapkan. Semalam, seorang pria dari kota, Pak Herman, datang ke rumahnya membawa sebuah tawaran yang mengguncang hatinya. Saya bisa beri pekerjaan di pabrik dengan gaji tetap, Pak Rahman. Tidak perlu lagi pusing dengan gagal panen atau harga gabuh yang turun. Cukup bekerja di kota, dan hidup akan lebih mudah, katanya dengan nada meyakinkan. Pak Rahman tak langsung menjawab saat itu. Ia hanya tersenyum samar dan meminta waktu untuk berpikir. Tapi kini, pikirannya justru semakin kacau. Tawaran itu terdengar menggiurkan, bayangkan, penghasilan tetap setiap bulan tanpa harus bergantung pada hujan, pupuk mahal, atau permainan harga tengkulak. Tapi itu juga berarti meninggalkan sawahnya, tanah yang diwariskan ayahnya dengan penuh perjuangan. Bagaimana ia bisa dengan mudah mengkhianati warisan leluhurnya? Sementara itu, di dalam rumah, Bima diam-diam mendengar percakapan antara ayah dan ibunya. Pak, mungkin ini kesempatan kita, kata Bu Siti pelan, suaranya penuh keraguan. Kalau Rahman kerja di kota, setidaknya kita bisa menabung untuk biaya sekolah Bima. Aku takut kalau kita tetap begini, Bima tidak akan punya masa depan. Kalimat itu menusuk hati Pak Rahman lebih dalam daripada cangkul yang menembus tanah sawahnya. Ia tahu istrinya benar, ia tahu kehidupan di desa semakin sulit. Tapi, apa benar meninggalkan sawah adalah satu-satunya jalan keluar? Bima keluar dari kamarnya dan duduk di samping ayahnya. Ayah, apakah kita akan pergi ke kota? Tanyanya lirih. Pak Rahman menatap mata anaknya, berusaha mencari jawaban. Aku tidak tahu, nak, ucapnya akhirnya, suaranya nyaris bergetar. Ayah hanya ingin yang terbaik untukmu. Bima terdiam. Di satu sisi, ia ingin melihat dunia di luar desa, ingin merasakan kehidupan yang tidak penuh dengan kesulitan seperti yang selalu dialami ayahnya. Tapi di sisi lain, ia juga tidak bisa membayangkan desa ini tanpa sawah ayahnya, tanpa para petani yang setiap pagi turun ke ladang dengan harapan yang sama, memanen hasil kerja keras mereka. Jika semua orang pergi, siapa yang akan menanam padi? Siapa yang akan menjaga tanah ini tetap hidup? Hari mulai beranjak siang ketika Pak Rahman akhirnya berdiri, mengambil topinya,
lalu berjalan ke sawah tanpa berkata apa-apa. Ia butuh waktu untuk berpikir. Sesampainya di sana, ia menatap tanah yang telah ia garap bertahun-tahun, membayangkan bagaimana rasanya jika suatu hari ia tak lagi berdiri di tempat ini. Tiba-tiba, ia teringat akan kata-kata ayahnya dulu, saat ia masih kecil. Asteris, tanah ini tidak hanya memberi kita makan, nak. Ia memberi kita harga diri. Asteris, sore harinya, Pak Herman kembali datang, membawa secarik kertas kontrak. Bagaimana, Pak Rahman? Keputusan ada di tangan Bapak. Pak Rahman menatap kertas itu lama, jari-jarinya bergetar. Ia bisa saja menandatanganinya sekarang, meninggalkan semuanya, dan memulai hidup baru di kota. Tapi kemudian, ia menoleh ke belakang, melihat Bima yang berdiri di depan rumah, menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan dan harapan. Dengan napas berat, Pak Rahman akhirnya menggeleng pelan. Maaf, Pak Herman, saya tidak bisa. Keputusan itu terasa seperti beban besar yang menekan dadanya, tapi entah kenapa, ia merasa sedikit lebih tenang. Pak Herman hanya tersenyum tipis, seolah sudah menduga jawaban itu, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Pak Rahman menghela napas panjang. Ia tahu keputusannya tidak akan membuat hidup lebih mudah, tetapi setidaknya ia tahu satu hal, tanah ini, meski penuh penderitaan, masih memiliki sesuatu yang tidak bisa ia tinggalkan, harga diri dan warisan untuk anaknya. Namun, satu pertanyaan masih menggantung di benaknya, apakah ia baru saja menyelamatkan masa depan Bima, atau justru menghancurkannya? Hari-hari berlalu setelah keputusan besar itu diambil. Pak Rahman tetap turun ke sawah seperti biasa, meskipun hatinya masih diliputi kegelisahan. Ia telah menolak tawaran dari kota, tetapi apakah keputusannya benar? Setiap kali ia mencangkul tanah, rasa ragu menyelinap dalam pikirannya. Ia tak ingin menjadi orang tua yang menghalangi masa depan anaknya, tapi di sisi lain, ia juga tak bisa mengkhianati warisan ayahnya. Sementara itu, di sekolah, Bima semakin giat belajar. Ia sadar bahwa jalan satu-satunya untuk mengubah nasibnya adalah dengan pendidikan. Namun, dalam hatinya, ia masih belum bisa memahami sepenuhnya keputusan ayahnya. Apa gunanya mempertahankan sawah kalau kita terus hidup susah? Pikirnya, rasa bimbang itu semakin menjadi-jadi ketika ia melihat teman-temannya mulai pergi ke kota, mengejar mimpi yang lebih besar. Suatu malam, saat Bima tengah mengerjakan tugas di meja kayu sederhana di ruang tamu, ia mendengar suara lirih dari kamar orang tuanya. Ia tak bermaksud menguping, tetapi suara ibunya terdengar begitu penuh kekhawatiran. Pak, uang kita makin menipis. Kalau panen nanti harganya jatuh lagi, bagaimana kita bisa membayar biaya sekolah Bima? Bisikan itu seperti pisau yang mengiris hati Bima. Ia tak pernah menyadari betapa berat beban yang ditanggung ayahnya selama ini. Pak Rahman terdiam lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang berat, "Aku tahu, Bu. Tapi aku percaya, tanah ini masih bisa memberi kita harapan." Jawaban itu terdengar lebih seperti doa daripada kepastian. Ia ingin percaya bahwa segala kerja kerasnya tidak akan sia-sia, bahwa tanah yang ia pertahankan dengan begitu teguh masih bisa menjadi penyelamat. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa dunia tidak selalu berpihak pada mereka yang bekerja keras. Keesokan harinya, saat Pak Rahman hendak berangkat ke sawah, Bima menghampirinya dengan wajah serius. "Ayah," katanya dengan suara bergetar, "kalau aku bisa dapat beasiswa ke kota, bolehkah aku pergi?" Pertanyaan itu menghantam hati Pak Rahman lebih keras daripada pukulan apapun. Ia menatap mata anaknya, melihat harapan yang begitu besar di sana, harapan untuk kehidupan yang lebih baik, jauh dari tanah yang selama ini mengikat mereka dalam kemiskinan. Pak Rahman menarik napas panjang. "Kalau itu yang kau inginkan, nak, ayah tidak akan melarang." Suaranya terdengar mantap, tetapi dalam hatinya, ia merasa seperti baru saja menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Ia telah menolak tawaran pekerjaan di kota, tetapi kini ia harus menghadapi kenyataan lain, kemungkinan kehilangan anaknya ke dunia yang berbeda. Bima tersenyum, tetapi di balik senyum itu ada perasaan bersalah. Ia tahu betapa sulitnya keputusan ini bagi ayahnya. Ia ingin keluar dari kehidupan sulit ini, tetapi ia juga tak ingin meninggalkan ayahnya sendirian menghadapi kerasnya dunia pertanian. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa yakin akan masa depannya. Pak Rahman menatap punggung anaknya yang perlahan berjalan kembali ke rumah, lalu ia menengadahkan wajahnya ke langit. Hujan rintik mulai turun, seolah menjadi pertanda bahwa masa depan tak akan mudah,
baik bagi dirinya maupun bagi Bima. Tapi ia tahu satu hal, menjadi seorang ayah berarti harus berani melepaskan, meskipun hatinya hancur dalam diam. Hari keberangkatan Bima ke kota semakin dekat. Di satu sisi, ada kebanggaan di hati Pak Rahman karena anaknya berhasil mendapatkan beasiswa, tetapi di sisi lain, ada rasa kehilangan yang semakin nyata. Selama bertahun-tahun, Bima selalu ada di sisinya, menemani di sawah, mendengar keluh kesahnya tentang kehidupan petani, dan kini, anak itu akan pergi, meninggalkan tanah yang telah menjadi bagian dari hidup mereka. Semalam sebelum keberangkatan, Pak Rahman duduk sendirian di beranda rumahnya, menatap hamparan sawah yang mulai menguning. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Ia teringat bagaimana dulu ia mengajari Bima menanam padi, bagaimana anak itu pernah berlari-lari di pematang sambil tertawa lepas. Semua kenangan itu kini terasa seperti mimpi yang perlahan memudar. Bima keluar dari rumah, duduk di samping ayahnya. Keduanya terdiam cukup lama sebelum akhirnya Bima membuka suara. "Ayah, aku akan kembali suatu hari nanti," katanya lirih. Pak Rahman mengangguk pelan, meskipun di dalam hatinya, ia tak yakin apakah kata-kata itu akan menjadi kenyataan. Ia telah melihat banyak anak muda desa pergi ke kota, dan sebagian besar tak pernah kembali. Pagi itu, seluruh desa berkumpul di depan rumah Pak Rahman untuk melepas kepergian Bima. Para tetangga menepuk bahunya dengan bangga, mendoakan agar ia sukses di perantauan. Sementara itu, Pak Rahman hanya berdiri di depan rumah, menatap anaknya yang sudah siap dengan tas ransel di punggungnya. "Jaga dirimu baik-baik, nak," ucapnya dengan suara bergetar. "Jangan lupakan desa ini." Bima mengangguk cepat, tetapi matanya berkaca-kaca. Ia memeluk ibunya erat, lalu beralih pada ayahnya. Saat Bima merangkul tubuh ayahnya yang mulai menua, Pak Rahman merasakan sesuatu yang begitu menyakitkan, sebuah perasaan bahwa mungkin, ini bukan hanya perpisahan sementara, tetapi awal dari kehilangan yang lebih besar. Saat mobil yang akan membawa Bima ke terminal mulai melaju, Pak Rahman tetap berdiri di tempatnya, menatap kepergian anaknya hingga hanya menjadi titik kecil di kejauhan. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia telah mengambil keputusan yang benar? Apakah Bima benar-benar akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota? Ataukah ia justru mengirim anaknya ke dunia yang lebih kejam daripada sawah-sawah yang telah membesarkannya? Hari-hari setelah kepergian Bima terasa sunyi. Setiap kali Pak Rahman turun ke sawah, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Tak ada lagi suara Bima yang biasanya bertanya tentang tanah dan musim, tak ada lagi tawa anak itu di pematang. Ia kini benar-benar sendiri, hanya ditemani oleh tanah yang selama ini ia perjuangkan. Malam-malamnya semakin sepi. Ia sering duduk di teras rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang, berharap ada kabar dari Bima. Tapi ia juga tahu, kehidupan di kota tak mudah. Ia hanya bisa berdoa agar anaknya kuat menghadapi dunia baru yang mungkin jauh lebih keras daripada yang pernah ia bayangkan. Dan di dalam hatinya, ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan selalu ada di desa ini, menunggu kepulangan anaknya, meskipun ia tak tahu apakah Bima benar-benar akan kembali. Bima turun dari bus dengan langkah penuh harapan. Kota ini begitu berbeda dari desa kecilnya, gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan berlalu lalang tanpa henti, dan manusia bergerak cepat seolah tak ada waktu untuk sekadar menoleh. Namun, semakin ia melangkah, semakin ia merasa asing. Tak ada lagi tanah basah di bawah kakinya, tak ada lagi bau sawah yang akrab di hidungnya, hanya deru mesin dan udara penuh asap yang menyergapnya sejak ia tiba. Hari-hari pertama di kota terasa sulit. Bima beruntung mendapatkan tempat tinggal sederhana di dekat kampusnya. Tetapi kehidupan di kota ternyata jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Ia harus berhemat dengan uang beasiswa yang terbatas, seringkali hanya makan sekali sehari agar cukup untuk kebutuhan bulanannya. Di sela-sela kuliah, ia mencari pekerjaan sampingan, menjadi pelayan kafe, mengantarkan pesanan makanan, bahkan pernah bekerja di sebuah gudang dengan upah yang tak seberapa. Suatu malam, setelah bekerja lembur di kafe, Bima berjalan pulang dengan tubuh yang lelah. Ia melewati jalanan yang penuh lampu neon, tetapi cahaya itu tak mampu menghangatkan hatinya yang semakin hampa. Ia merindukan rumah, sawah, dan suara ayahnya yang selalu memberi nasihat. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan ponselnya, menatap nomor ayahnya di layar. Tangannya gemetar, sudah berbulan-bulan ia tak menelepon ayahnya. Bukan karena ia tak ingin, tetapi karena ia tak tahu harus berkata apa.
Ia takut jika ayahnya bertanya, apakah kau bahagia di sana? Sebab ia tak yakin bisa menjawabnya dengan jujur. Sementara itu, di desa, Pak Rahman juga merasakan kehampaan yang sama. Sejak kepergian Bima, hidupnya terasa lebih sepi. Ia masih bekerja di sawah setiap hari, tetapi tanpa kehadiran anaknya, semuanya terasa berbeda. Setiap sore, ia duduk di teras rumah, menatap jalan desa yang pernah dilewati Bima saat berangkat ke kota. Ia bertanya-tanya apakah anaknya baik-baik saja, apakah ia sudah makan dengan cukup, apakah ia merindukan rumah seperti ia merindukan anaknya. Suatu malam, ketika Pak Rahman sedang menyiangi padi di gudang, ponselnya bergetar pelan. Ia buru-buru mengelap tangannya dan mengangkat telepon itu. "Halo," suaranya bergetar, penuh harapan. Di seberang sana, Bima terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Ayah, aku rindu." Suara itu lirih, hampir tak terdengar. Pak Rahman menghela napas panjang, matanya terasa panas. "Aku juga rindu, Nak. Bagaimana kabarmu di sana?" Bima menggigit bibirnya, menahan emosi yang mendesak keluar. Ia ingin berkata bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ia menikmati hidup di kota, tetapi yang keluar dari mulutnya justru adalah kejujuran yang selama ini ia pendam. "Ayah, kota ini tidak seperti yang aku bayangkan. Aku lelah, aku rindu rumah." Pak Rahman terdiam. Ia menatap tangannya yang kasar, tangan yang selama ini bekerja keras demi anaknya. Ia ingin mengatakan sesuatu yang bisa menguatkan Bima, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah tersenyum tipis, meski anaknya tak bisa melihatnya. "Nak, hidup memang tidak pernah mudah. Tapi apapun yang terjadi, ayah selalu menunggumu di sini." Percakapan itu berakhir dengan keheningan panjang. Di kota, Bima menangis diam-diam di kamar kecilnya, sementara di desa, Pak Rahman menatap langit malam dengan mata yang basah. Mereka terpisah oleh jarak, tetapi malam itu, mereka sama-sama menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih menyakitkan daripada kemiskinan, yaitu kehilangan seseorang yang paling berarti dalam hidup. Sejak percakapan itu, Bima mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya, betapa besarnya pengorbanan ayahnya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ayahnya hanyalah seorang petani keras kepala yang menolak perubahan, tetapi kini ia mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Setiap kali ia merasa lelah setelah bekerja seharian dan tetap harus belajar untuk ujian, ia teringat bagaimana ayahnya bekerja di sawah dari pagi hingga petang tanpa mengeluh. Setiap kali ia merasa kesulitan mengatur keuangan, ia teringat bagaimana ayahnya selalu berusaha mencukupi kebutuhan keluarga meskipun harga gabo anjlok. Sementara itu, di desa, Pak Rahman semakin jarang tersenyum. Sejak kepergian Bima, hari-harinya terasa lebih berat. Sawah tetap harus digarap, tetapi semangatnya perlahan memudar. Ia tak lagi memiliki seseorang yang bisa diajaknya bercanda. Saat beristirahat di pematang, setiap kali pulang ke rumah, ia hanya menemukan keheningan. Bahkan istrinya, Bu Siti, sering kali mendapati suaminya termenung lama di beranda, menatap jalan yang dulu dilewati Bima setiap pagi. Suatu hari, datanglah kabar buruk yang mengguncang Pak Rahman. Hujan deras yang terus mengguyur selama seminggu penuh membuat sawah-sawah di desa terendam banjir. Tanaman padi yang seharusnya siap panen justru mati sebelum bisa dipetik. Para petani menangis putus asa di ladang mereka yang hancur, dan Pak Rahman hanya bisa berdiri di tengah air berlumpur, menatap hasil kerja kerasnya selama berbulan-bulan lenyap begitu saja. Kabar itu sampai ke telinga Bima melalui telepon ibunya. "Sawah kita gagal panen, Nak." "Ayahmu tak berkata apa-apa, tapi aku tahu dia sangat terpukul." Suara ibunya terdengar bergetar. Hati Bima mencelos. Selama ini, ia terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri di kota, tak menyadari bahwa ayahnya tengah berjuang sendirian. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar, lalu terduduk di kamarnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bersalah telah meninggalkan ayahnya berjuang sendiri. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Ia teringat wajah ayahnya yang penuh peluh, tangan kasarnya yang selalu bekerja tanpa mengenal lelah, dan bagaimana ayahnya selalu percaya bahwa tanah adalah kehidupan mereka. "Apakah aku terlalu egois?" tanyanya dalam hati. Ia pernah berpikir bahwa pergi ke kota adalah jalan terbaik, tetapi kini ia mulai meragukan keputusannya sendiri. Di desa, Pak Rahman tetap turun ke sawah meskipun ia tahu semuanya sudah hancur. Ia berdiri di tengah air yang menggenang, meraup tanah yang kini tak lagi bisa menyelamatkan hidupnya. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah terlalu kering untuk keluar. Dalam hatinya,
Ia hanya bertanya-tanya, apakah ini hukuman karena membiarkan anaknya pergi? Atau mungkin ini cara dunia mengujinya untuk tetap bertahan. Beberapa hari kemudian, Bima akhirnya mengambil keputusan besar. Ia menghubungi ibunya dan berkata, "Bu, aku akan pulang." Keputusan itu tidak mudah, tetapi ia tahu ia tidak bisa membiarkan ayahnya menghadapi semua ini sendirian. Ia sadar bahwa betapapun kerasnya ia berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di kota, keluarganya tetaplah bagian terpenting dalam hidupnya. Saat Pak Rahman mendengar kabar itu dari istrinya, ia hanya terdiam. Ia ingin merasa bahagia, tetapi di dalam hatinya ada ketakutan besar. Apakah kepulangan Bima berarti ia gagal memberi anaknya kehidupan yang lebih baik? Atau justru ini adalah takdir yang sebenarnya, bahwa anaknya akhirnya menyadari arti dari tanah yang selama ini mereka perjuangkan. Bima akhirnya kembali ke desa. Ia turun dari bus dengan ransel kecil yang masih terikat di punggungnya, tetapi langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Kota yang selama ini ia impikan ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Di sana, ia merasakan kekosongan yang tak bisa diisi meskipun segala kemewahan dan kesibukan mengelilinginya. Kini, ia kembali ke tempat yang selama ini ia tinggalkan dengan harapan akan menemukan kedamaian yang hilang. Sesampainya di rumah, ia mendapati ayahnya tengah duduk di beranda, menatap sawah yang terendam air. Raut wajah Pak Rahman tampak lebih tua dari yang terakhir kali ia lihat. Ada kerutan yang semakin dalam, dan mata yang biasanya penuh harapan kini terlihat kosong, seolah terlepas dari segalanya. Bima menghampirinya, berdiri di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Suasana itu begitu hening, hanya terdengar suara angin dan gemerisik daun. Pak Rahman akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Bima dengan mata yang sudah tak lagi memancarkan kebanggaan yang dulu. "Kau pulang, Nak?" Suaranya serak. Bima mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa duduk di samping ayahnya, merasakan kedamaian yang aneh meskipun situasi yang ada jauh dari kata baik. Ia merasa seperti telah kembali ke rumah setelah sekian lama terhilang. Bima melihat sawah yang terendam, hasil jerih payah yang hilang begitu saja. "Ayah, aku sangat menyesal," kata Bima dengan suara terbata. "Aku meninggalkanmu sendirian untuk mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar aku inginkan." Pak Rahman terdiam, matanya memandang ke kejauhan, tetapi kali ini ada sedikit senyum yang terukir di bibirnya. "Tidak apa-apa, Nak, ini adalah jalan yang harus kau pilih," katanya dengan suara yang lebih tenang daripada yang Bima bayangkan. Bima merasakan berat di dadanya. Ia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi kata-kata itu terasa begitu kecil dibandingkan dengan pengorbanan yang telah dilakukan ayahnya selama ini. Tanah yang mereka rawat, sawah yang mereka perjuangkan, semuanya seolah menjadi simbol dari perjuangan hidup yang tak pernah berhenti. Bima tahu, meskipun ia kembali, kehidupan mereka tidak akan pernah sama. Mereka harus mulai lagi, tapi kali ini bukan hanya dengan semangat yang baru, tetapi juga dengan pemahaman yang lebih dalam. Hari-hari berlalu, dan Bima mulai kembali bekerja bersama ayahnya di sawah. Namun, kali ini, semuanya terasa berbeda. Ia tak lagi hanya melihat tanah sebagai sumber penghidupan semata, tetapi juga sebagai warisan dan pengorbanan yang tak ternilai. Setiap kali tangannya menyentuh tanah, ia merasakan ikatan yang lebih kuat dari sekadar pekerjaan. Ada rasa tanggung jawab yang kini tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang dulu ia anggap sepele, tetapi kini menjadi pusat dari hidupnya. Pak Rahman, meskipun sudah kehilangan harapan tentang masa depan sawah mereka, merasa sedikit lebih tenang dengan kehadiran Bima di sisinya. Bima bekerja dengan semangat yang baru, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan tanah yang telah memberi kehidupan kepada mereka. Meskipun sawah mereka tak bisa dipulihkan sepenuhnya, ada sesuatu yang lebih berharga yang mulai tumbuh di antara mereka, keterikatan yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih berarti daripada sekadar hasil panen. Pada malam hari, ketika mereka duduk bersama di beranda, Pak Rahman menatap Bima dengan mata yang lebih lembut. "Aku tak berharap banyak, Nak," katanya dengan suara penuh kasih sayang. "Yang penting, kau bisa belajar bahwa hidup ini tak selalu tentang mencari tempat yang lebih baik, tetapi juga tentang tahu apa yang kita punya dan merawatnya dengan hati." Bima menunduk, merasakan berat kata-kata itu. "Aku mengerti, Ayah. Terima kasih telah menungguku kembali." Malam semakin larut ketika Bima dan Pak Rahman duduk bersama di teras rumah. Tak ada kata-kata yang terucap antara mereka, hanya suara alam yang mengisi kesunyian. Bima menatap langit,
melihat bintang-bintang yang bersinar terang di atas sana, jauh dari hiruk-pikuk dunia yang pernah ia tinggalkan. Keputusan untuk kembali ke desa, meskipun sulit, terasa lebih tepat sekarang. Ia menyadari bahwa banyak hal yang telah ia cari di kota, namun semuanya tak bisa mengisi kekosongan yang ia rasakan. Hanya di sini, di samping ayahnya, ia merasa kembali menemukan dirinya. Pak Rahman mengalihkan pandangannya dari sawah yang kini hanya menyisakan kenangan dan memandang Bima. "Aku tak pernah menginginkanmu menjadi seperti aku, Nak," kata Pak Rahman dengan suara yang berat. "Aku hanya ingin kau bisa hidup lebih baik. Aku tahu, tanah ini takkan mampu memberimu masa depan yang lebih baik." Bima menatap ayahnya, hatinya penuh dengan rasa haru. Ia ingin berkata bahwa apa yang ayahnya lakukan adalah pengorbanan terbesar yang bisa diberikan seorang ayah, tetapi kata-kata itu terlalu kecil untuk menggambarkan perasaan yang ia rasakan. "Jangan merasa bersalah, Ayah," kata Bima, berusaha meyakinkan. "Aku tak tahu kalau tanah ini memiliki begitu banyak makna. Aku pergi karena aku ingin melihat dunia lain, tapi ternyata dunia itu tak memberi apa yang aku harapkan." Ia merasakan beban yang selama ini ia bawa di kota perlahan terlepas. Terkadang, orang muda seperti dirinya terlalu terbuai dengan impian besar, tetapi ia kini memahami bahwa impian itu tidak selalu membawa kebahagiaan. Kebahagiaan itu terletak pada tempat yang lebih sederhana, di rumah, bersama orang yang kita cintai. Pak Rahman terdiam, menatap Bima dengan mata yang penuh rasa sayang. "Aku tak ingin kau menyesal, Nak," ucapnya lembut. "Aku tak peduli apakah kau bekerja di sawah ini atau pergi ke kota. Yang aku ingin adalah kau bahagia, apapun jalan yang kau pilih." Kata-kata itu seperti angin yang menyejukkan hati Bima, seolah memberi petunjuk bahwa meskipun masa depan mereka tak jelas, mereka tetap harus berjalan bersama dengan keyakinan bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk satu sama lain. Esok harinya, Bima memutuskan untuk tetap tinggal di desa. Meskipun hidup mereka tak mudah, ia merasa lebih damai. Ia mulai kembali membantu ayahnya di sawah, menyusun rencana untuk memperbaiki hasil panen yang rusak. Namun, kali ini, ia bukan hanya bekerja untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk memberikan yang terbaik bagi tanah yang telah memberi mereka hidup selama ini. Setiap tetes keringat yang jatuh di tanah, setiap langkah yang ia ambil di pematang, adalah bentuk rasa terima kasih atas segalanya. Pak Rahman, melihat anaknya bekerja dengan semangat baru, merasa hatinya lebih ringan. Mungkin tanah tak lagi memberi mereka banyak hasil, tetapi kehadiran Bima di sisinya menguatkan tekadnya untuk bertahan. Ia sadar bahwa mungkin mereka tidak akan pernah kaya, tetapi apa yang mereka punya, satu sama lain, adalah harta yang tak ternilai. Harta yang bahkan tak bisa dihancurkan oleh waktu, oleh hujan, atau oleh kegagalan. Beberapa bulan berlalu, dan meskipun sawah mereka belum pulih sepenuhnya, Bima merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia tak lagi merasakan keputusasaan yang dulu menghantuinya. Kehidupan sederhana mereka, meski penuh tantangan, terasa lebih bermakna. Ia tahu, meskipun dunia di luar sana menawarkan segala kemewahan, ia tak akan menemukan kedamaian yang ia rasakan di sini. Di tengah tanah yang subur, di samping ayahnya yang selalu mengajarkan arti perjuangan, ia menemukan hidup yang sesungguhnya. Pada suatu sore yang tenang, saat matahari mulai terbenam di balik bukit, Pak Rahman duduk di samping Bima. "Kau tahu, Nak," katanya sambil menatap langit yang memerah, "meskipun kita tak punya banyak, kita punya waktu untuk bersama. Itu sudah cukup." Bima menoleh, melihat wajah ayahnya yang penuh keletihan tetapi juga kebahagiaan yang sederhana. "Aku tahu, Ayah," jawabnya dengan penuh keyakinan. "Dan itu lebih dari cukup."